Shalom Sobat Pasutri yang dikasih di dalam Tuhan. Selamat datang kembali lagi bersama dengan kami, Family Corner, dalam program Berkat Hidup Net. Pada kesempatan kali ini, kita Family Corner sedang mengadakan satu kegiatan bersama untuk membicarakan tentang tema Natal kita, yaitu Pesminot. Dan kesempatan kali ini ada bersama-sama dengan saya di studio, yaitu Bapak Pendeta Regi. Ya, selamat datang Mas Regi. Ya, dan ada Pak Petra dan Bu Natalia yang bersama-sama dengan kami. Selamat datang di studio. Sobat Pasutri, pada kali ini kita akan membahas sehubungan dengan tema Natal Pesminot. Maksudnya apa yang akan dari tema Natal yang akan kita bisa terapkan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Terkadang di dalam kehidupan kita, kita sepertinya tidak diabaikan. Ya, atau kadang-kadang kita dilewati di dalam permasalahan hidup kita. Kadang-kadang kita juga di dalam hubungan suami istri tanpa sadar, ya, saudara sekalian, Sobat Pasutri, itu kita sepertinya cuekin anggota kita di dalam keluarga. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama melihat dari kebenaran firman Tuhan, apa sebenarnya Pesminot, ada pesan apa yang akan disampaikan pada Family Corner pada hari ini. Jadi pada saat ini Bapak Pendeta Regi akan menyampaikan sesuatu dari firman Tuhan. Muse, saya persilakan apa yang ingin disampaikan. Ya, pertama terima kasih kepada Family Corner mengundang saya hari ini untuk ngobrol-ngobrol bersama Pak Petra sama Ibu. Ya, shalom Sobat Pasutri dimanapun saudara-saudara berada. Kita bersyukur kita sudah memasuki bulan Desember, saudara. Saudara, sudah berapa kali saudara merayakan Natal? Saudara, saya berharap Natal tahun ini memberikan makna dalam kehidupan saudara, sehingga kita semakin menjadi orang-orang percaya yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, Pak Bun, Pak Petra, dan Ibu, ini tema Natal tahun ini itu Pesminot. Ya, Pesminot itu ya terjemahannya susah-susah gampang. Saya pikir jangan abaikan saya. Begitu kali ya, tema yang lebih tepat ya. Dan memang kalau kita melihat di dunia ini, saya rasa banyak orang. Ya, tidak hanya orang-orang di pelosok sana ya, tapi saya rasa orang-orang di kota, di sekitar kita, tanpa kita tahu ya. Ada satu rintihan, mereka merasa mereka adalah orang terabaikan. Begitu ya. Nah, justru melalui Natal tahun ini, kita berharap bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita disentuh lagi oleh kasih Tuhan itu, sehingga kita semakin tahu bahwa kita harus hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang seperti ini. Nah, orang-orang seperti ini biasanya bukan orang-orang jauh, biasa kadang-kadang orang-orang dekat, begitu ya. Nah, kalau kita membaca di Alkitab ya, maka Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, Sobat Pasutri, "Aku datang bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa." Nah, kalimat Tuhan Yesus ini sebenarnya sesuatu yang sangat berbeda dengan pandangan manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya mengatakan bahwa Tuhan itu mencari orang religius. Tuhan mencari orang yang benar, ya. Tetapi orang berdosa Tuhan benci. Begitu kan? Orang berdosa harus dihukum, kan begitu ya. Tetapi memang kedatangan Tuhan Yesus ini berbeda. Nah, waktu peristiwa Natal ya, Pak Bun ya. Di situ kita melihat praktek yang Tuhan lakukan, bahwa memang Tuhan itu mencari bukan orang benar, tapi orang berdosa. Nah, waktu kelahiran Tuhan Yesus, maka berita Natal itu bukan datang ke Yerusalem, bukan datang ke Bait Suci, bukan datang ke imam-imam, ya, tapi justru datangnya ke gembala, begitu ya. Nah, Sobat Pasutri harus tahu gembala pada zaman itu bagaimana statusnya. Yang pertama, status gembala itu status sosialnya sangat rendah, begitu ya. Dan mereka itu orang sederhana ya. Kalau saya katakan minta maaf, miskin. Ya, yang saya sebut gembala di sini bukan gembala pemilik domba ya, tapi gembala yang dibayar untuk jagain domba. Mereka itu status sosial rendah. Lalu mereka bukan orang berpendidikan. Ya. Yang kedua, secara status hukum,
mereka adalah orang yang dianggap tidak kompeten untuk menjadi saksi di pengadilan. Karena dianggap orang yang tidak dapat dipercaya. Karena gembala dianggap orang kasar. Ya, orang kasar. Yang ketiga, secara religius, mereka dianggap orang yang tidak tahir, unclean. Ya, jadi artinya mereka ini adalah orang yang tidak boleh masuk ke bait suci untuk beribadah. Jadi pada dasarnya gembala-gembala ini adalah orang yang dianggap sebelah mata, tidak dianggap lah. Ya. Terbuang gitu ya, Pak Regi ya. Terbuang, betul-betul terbuang. Jadi kesannya hak-hak dia itu diambil gitu, nggak ada gitu ya loh saya. Sama sekali tidak ada. Nggak punya hak gitu ya. Mereka boleh dianggap digolongkan sebagai, menurut orang-orang Yahudi religius, mereka dianggap orang-orang berdosa. Bahkan mereka itu hampir sekelas dengan yang disebut dengan orang kafir. Orang kafir pada konteks ini adalah orang non-Yahudi. Yaitu orang non-Yahudi melihat bangsa lain itu kafir. Kafir itu artinya itu Gentile. Gentile itu artinya orang asing. Begitu ya. Nah, pada waktu Natal justru orang seperti ini Tuhan memberitakan kabar baik, ya. Dan juga Pak Bun ya, Pak Peter sama Ibu Natalia, kalau kita melihat kisah Natal, sebenarnya bukan hanya kepada gembala pertama-tama. Kita ingat juga orang Majus, bukan? Ya. Betul ya? Meskipun cara Tuhan menolong mereka berjumpa dengan Yesus itu dengan cara berbeda. Ya, kepada gembala, malaikat menampakkan diri. Karena memang orang-orang Yahudi itu terbiasa dengan penampakan malaikat. Ya, sejak zaman Abraham kan, malaikat menampakkan diri. Zaman Yosua, zaman Musa, itu sering kan. Jadi bagi mereka itu adalah sesuatu penyataan ilahi waktu Allah menampakkan diri. Lalu yang kedua, gembala itu orang Yahudi, mereka tahu janji Tuhan mengenai Mesias. Maka perkataannya kan mengutip ya penggenapan janji Tuhan. Tetapi kepada orang Majus tidak. Orang Majus nggak ngerti janji Tuhan mengenai Mesias. Maka itu yang mereka katakan raja lahir. Mereka tidak ngerti Mesias. Nah, mereka itu caranya bagaimana bisa menemukan? Mereka lihat sesuai kemampuan mereka dari alam semesta. Nah, secara iman Kristen kita tahu alam semesta ini adalah wahyu umum yang Tuhan berikan. Nah, mereka ini adalah orang-orang kafir loh, Pak Bun ya. Ya, orang-orang Yahudi pada zaman dulu, Pak Petra ya, mempunyai pandangan yang sangat mengerikan mengenai orang kafir. Ya, kalau kita ngomong hari ini itu keterlaluan kata-kata itu. Tapi itu yang terjadi. Mereka berkata orang kafir itu adalah bahan bakar neraka. Bayangin ya, bahan bakar neraka. Jadi kitab suci itu tidak boleh dikasih ke orang kafir. Bahkan lebih parah lagi, kitab suci itu tidak boleh diajarkan pada perempuan. Nah, ini yang terjadi. Nah, kedatangan Tuhan Yesus itu membalikkan semuanya itu. Justru Yesus tidak seperti itu, ya. Kalau saya katakan seperti ini tidak berarti begini ya. Tuhan lebih care sama orang-orang sederhana Anda juga. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya di sini adalah tidak seorang pun, ya, yang Tuhan abaikan. Ya, bahkan yang terendah seperti siapa namanya? Gembala, ya, seperti orang dianggap orang kafir meskipun dia kaya, tapi karena dia kafir, Tuhan tidak abaikan. Nah, di sini mengajarkan sesuatu Pak Bun bagi kita ya. Kalau Tuhan bersikap seperti itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sikap kita dalam hidup kita? Nah, kira-kira seperti itu Pak Bun. Iya. Ya. Jadi ya memang Sobat Pasutri sekalian, kalau misalnya disimpulkan secara singkat dari pemaparan tadi yang dijelaskan oleh Pak Regi ya, dari firman Tuhan, ini sangat indah ya, bahwa sebenarnya apapun kondisi keadaan hati kita, sepertinya kita ini tidak ada teman ya, atau sepertinya saya ini sendirian. Tapi sebenarnya Tuhan itu peduli sama kita. Betul. Ya, Sobat Pasutri sekalian. Nah, jadi kali ini coba kita bicarakan lagi tentang bagaimana nih penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya. Sebenarnya Pak Regi, konsep tentang Tuhan peduli terhadap siapapun ini sebenarnya kalau ditarik di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dia khususnya pasutri suami dan istri itu, kenapa ya Pak Regi ya, banyak pasutri-pasutri itu yang seakan-akan karena masalah ekonomi lah, masalah mental lah, atau masalah dengan anak, masalah parenting,
mereka itu kesulitan ya, dan mereka tuh sepertinya tidak merasa dipedulikan oleh Tuhan ya. Apakah mereka selama ini hanya mencari Tuhan dari sikap rutinitas saja atau gimana menurut pandangan Pak Regi? Ya memang lumrah lah ya, karena kan Tuhan tidak kasat mata ya. Jadi apa yang tidak kasat mata itu kadang-kadang kita pikir dia tidak ada, yang pertama ya. Ya. Yang kedua, dia tidak peduli. Bisa terjadi kan. Tapi kan yang tidak kasat mata itu tidak sama dengan dia tidak ada. Itu yang pertama paling penting. Ya, ada banyak tidak kasat yang tidak kasat mata itu tidak berarti dia tidak ada. Karena banyak yang tidak kasat mata itu ada. Ya. Yang kedua, tidak kasat mata tidak berarti dia tidak sedang bekerja. Ya kan, banyak anak-anak kita kan tidak lihat papanya kerja. ya kan, papanya kan kerja di kantor. Betul ya, Pak Petra? Pergi pagi, malam datang pulang gitu. Betul kan? Ya, kalau anak tanya, "Papa ngapain?" "Papa kerja." Tapi anak nggak lihat. Ya kan? Jadi anak yang berpikir nih, kalau papa nggak kelihatan kerja, papa nggak kerja. Enggak juga. Iya kan? Jadi kalau orang itu merasa bahwa Tuhan tidak care sama dia, ya itu lumrah. Ya. Maka itu Pak Bun, Pak Petra, dan Ibu Natali, mengapa kita harus membaca Alkitab? Ya, karena Allah tidak kasat mata. Ya, tidak kasat mata. Tetapi Allah itu ingin menunjukkan bahwa Dia itu eksis. Ya. Dia itu ada. Kedua, Dia itu care. Dari mana? Yaitu kitab suci. Betul sekali. Ya, kitab suci kan. Maka itu kalau kita baca kitab Ibrani kan, Alkitab berkata begini kan, Allah pada zaman dahulu secara dengan pelbagai cara, dengan cara berulang-ulang menyatakan dirinya. Ya, dengan pelbagai cara itu memberitahukan Allah itu ngerti kita toh. Ya, kalau kita ngajar anak nggak bisa satu cara kadang-kadang ya. Anak yang ini harus pakai cara ini, anak yang ini pakai cara ini. Lalu berulang-ulang. Berulang-ulang arti apa? Allah itu memang punya hati. Betul ya? Jadi seperti itu. Jadi kalau kita dikatakan kita ingin mengenal Tuhan, maka mengenal Tuhan itu bisa lewat alam semesta, bahwa kita tahu Allah itu ada, Pak Bun ya. Tetapi kita tahu Allah itu ada, tidak cukup. Begitu kan? Misalnya seorang anak lahir, dia tidak pernah ketemu orang tuanya. Tapi dia tahu, dia pasti punya orang tua. Tapi pengetahuan dia mengenai saya tahu saya punya orang tua tidak cukup bagi dia. Karena pengetahuan itu tidak menjadikan apa-apa. Tapi yang dia butuh adalah dia mengenal orang tuanya. Lalu dia punya relasi sama orang tuanya. Nah, itu nggak bisa dengan cara pengetahuan saja. Dia harus berjumpa dengan orang tuanya. Nah, di situ Tuhan menyatakan diri melalui Alkitab. Nah, pada puncaknya kan di dalam Yesus Kristus yang dia datang. Nah, ini yang terjadi, Pak Bun. Jadi ketika orang itu dia karena dia Tuhan tidak kasat mata, lalu dia sedang dalam penderitaan. Lalu orang-orang sekitar dia kurang peduli sama dia. Maka dia merefleksikannya. Bukan berkata orang tidak peduli dengan saya, tapi dia berkata Tuhan tidak peduli dengan dia. Nah, kira-kira begitu, Pak. Ya. Pak, berarti menarik sekali, Pak. Sebenarnya tema Natal kali ini, Pesminot itu multidimensi ya. Betul. Kita bisa tarik kemana-mana ya. Betul. Jadi memang menarik sekali. Banyak orang yang berpikir bahwa kenapa ya Tuhan nggak peduli saya ya. Jangan-jangan saya ini adalah orang yang memang rendahan. Atau mungkin saya ini adalah orang yang dosanya banyak sehingga Tuhan itu tidak peduli dengan saya. Tetapi sekali lagi memang Tuhan itu tidak melihat manusia dengan cara seperti itu. Betul. Ya, jadi Tuhan itu penuh kasih dan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepada Dia, yang percaya dan mau bertobat, maka Tuhan yang tadi Pak Regi sampaikan bisa mengalami kasih itu. Betul. Iya. Memang kita harus membedakan antara Tuhan mengasihi sama Tuhan senang. Itu kita harus bedain. Ya. Karena kita tidak bisa berkata begini. Seringkali orang berkata begini, Tuhan mengasihi orang yang berdoa. Betul apa salah menurut iman Kristen? Itu salah. Tuhan senang sama orang berdoa. Tetapi Tuhan mengasihi semua orang, bahkan yang tidak suka berdoa. Ya. Jadi kita tidak bisa berkata kalau kamu suka berdoa, Tuhan mengasihi kamu. Tidak. Tuhan senang kalau kamu suka berdoa. Tapi kalau kamu tidak suka berdoa, kamu gagal. Ya. Kamu mungkin berbuat sesuatu yang
tidak proper lah ya. Kabar baik dari Alkitab, Tuhan mengasihi kamu. Dan Tuhan berkata, mari datang kepadaku. Ya kan? Ya. Nah itu kabar baik. Ya. Baik kita. Puji Tuhan. Ya, memang Sobat Pasutri, kali ini Family Corner membahas tentang kabar baik bagaimana Tuhan itu peduli dengan kita semua. Ya, ya Pak Regi ya. dan Pak Petra, Bu Natalia. Dan kita melalui pemberitaan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Regi itu sebenarnya memberikan satu dorongan, sukacita yang indah bagi kita sehingga kita tidak merasa sendiri dan ingat apapun situasi kondisi apapun yang saat ini sedang kita alami, Tuhan bersama dengan kita. Nah, sekarang kita akan bersama-sama melihat dari sisi antara hubungan orang tua dan anak nih, Pak Regi. Ya. Gimana? Nah, kadang-kadang kan orang tua itu karena keterbatasannya mereka itu suka peduli dengan, misalnya mereka punya beberapa anak, mereka nggak peduli dengan yang satunya. Yeah. Nah, misalnya gitu ya. Dan menurut Pak Regi, apa nih pesan yang bisa kita sampaikan kepada orang tua yang mungkin secara nggak sengaja bisa seperti itu? Sepertinya mereka nggak peduli dengan satu, tapi peduli dengan satu yang lain. Ya, memang kita kan manusia ya. Ya. Kita pasti punya apa namanya? Kecocokannya beda kadang ya. Betul, Ya, Bu. ya. Betul. Kadang-kadang ada anak yang kurang chemistry sama kita. Iya. Iya. Nggak ada kliknya. Iya. Pokoknya nggak nyambung lah. Betul ya Pak Petra? Ya nggak nyambung ngomongnya. Jadinya kalau nggak nyambung kan nggak enak kalau ngomong sama orang nggak nyambung ya. Nggak bisa panjang Nggak gitu seirama. ngobrolnya ya. Nggak bisa panjang, kadang Nggak bisa berdebat. dalam. Iya, Kadang dia betul. keras kepala. Kadang kita ngomong sepatah, dia ngomongnya luar biasa panjangnya. Kan harusnya kan umumnya orang tua nasihatin anak nasihatin orang tua. Nah akhirnya kita sebagai orang tua mungkin ya, sadar tidak sadar kita mulai menghindar berbicara dengan anak itu. Mungkin ya, saya tidak tahu ya pengalaman Sobat Pasutri, saya tidak tahu ya. Kita tidak bicara dengan anak itu ya. Saya tidak begitu ya. Saya punya anak dua. Dua-duanya bagi saya berharga. Jadinya saya belajar mendengar mereka. Ya, kadang mereka juga nasihatin saya, kasih tahu. Bagi saya oke, ya, karena Tuhan itu kan melalui berbagai cara ya, membentuk kita. Bahkan saya, kalau saya ikut belajar mengenai parenting ya, saya dapat belajar juga nih. Ternyata ya, saya dapat pengetahuan juga nih ya. Kita kan kadang-kadang kita pikir kita tahu, padahal kita nggak tahu ya, betul ya Bu ya. Ternyata kalau kita membimbing anak, sebenarnya kita sedang mendidik diri kita sendiri. Setuju. Ya, jadi pendidikan bagi anak itu adalah dimulai ketika orang tua mendidik dirinya sendiri, ya kan. Kalau tidak, kita tidak bisa loh nolong anak-anak kita. Ya kalau kita naik pesawat ya, kalau pesawat kehilangan tekanan katanya, maka apa itu tabung apa? Tolonglah diri sendiri. Tolong diri sendiri dulu ya kan, baru tolong anakmu ya kan, ya kan. Iya. Saya selalu pikir itu ketika kita. Nah, jadi yang tadi Pak Bun tanya ya, saya selalu mengatakan itu lumrah karena manusia begitu. Tetapi ingat satu hal, kalau kita ingat kasih Tuhan ya, kita tidak boleh berbuat itu. Ya, jadi kalau saya katakan lumrah gak Pak Regi? Lumrah. Itu alamiah, manusia begitu. Ya, manusia nggak bisa suka semua orang. Manusia tidak bisa bergaul sama semua orang sampai cocok, nggak bisa. Tetapi, nah ini loh ya, kita mengenal Tuhan Yesus tidak seperti itu. Maka kita juga tidak boleh seperti itu. Ya, seberapapun kita anggap anak kita tidak cocok dengan kita. Pertanyaannya begini loh, memang Tuhan cocok sama kita? Ya kan, saya pikir-pikir ya, kayaknya waktu saya diselamatkan Tuhan ya, kayaknya Tuhan nggak cocok sama saya. Menurut saya, nanti di surga kita tanya ya. Kita nggak tahu kan. Pengen tahu ya Tuhan melihat kita seperti apa sih? Betul. Gitu. Iya. Jangan-jangan Tuhan udah jengkel banget loh sama kita loh. Ya, ya. Saya pikir-pikir ya, ketika saya percaya Tuhan ya, sebelum percaya Tuhan merasa diri benar lah ya. Kita merasa paling bagus lah. Tapi waktu kita udah percaya Tuhan, kita pikir ya, sebenarnya kita ini patutnya mah dibuang sama Tuhan. Begitu. Tetapi Tuhan itu sayang sama kita. Ya, saya seringkali memberikan gambaran tentang diri saya seperti ini, Pak Bun. Saya itu bagaikan can minuman ya, minuman ringan ya, yang udah kosong,
Pak Ibu Natalia ya. Sudah dibejak lah mau. Ya, dari bejak. Ini saya ya, dari bejak. Udah masuk ke tempat pembuangan akhir yang numpuk tinggi itu. Sudah disanur kotor luar biasa. Lalu ada seorang kaya, ketika dia lewat tempat pembuangan akhir, dia berhenti dengan mobil mahalnya, dia turun. Lihat-lihat, dia lagi lihat ini apakah bisa dibisnisin. Lalu dia lihat itu, can Coke, soal saya nggak sebut merek ya, can minuman itu ya. Lalu dia ambil. Lalu supir berkata, Pak saya ambil, nggak usah Pak saya ambil. Dia pakai tisu, dia ambil. Lalu dia bawa ke mobil dia. Dia bawa pulang, rumahnya mewah sekali. Ada banyak barang-barang mewah dari China, dari mana segala macam, lukisan-lukisan mewah. Orang kaya itu mencuci can itu, Pak Bun. Mencuci can itu, dilap dengan bersih. Lalu can itu ditaruh di ruang tamu, di meja. Satu kali tamu-tamunya datang, melihat dekorasi luar biasa, mewah, mahal-mahal semua. Lalu dia melihat can itu loh, yang udah dibejak itu loh. Lalu tamu itu berkata begini, Bapak seorang yang sangat-sangat mencintai art. Iya. Oh iya tentu saya mencintai art. Luar biasa. Pak saya mau tanya, ini seninya di mana ini? Sebuah can ya Bang ya. Iya kan? Yang udah dibejak. Saya melihat ini ada pesan tertentu begitu kan? Iya kan? Lalu orang kaya itu tertawa. Dia berkata, ya dia berkata saya menemukan can ini di tempat pembuangan akhir. Ya. Tapi saya merasa sayang sama can ini. Ya. Dia memang boleh jelek. Tapi saya pikir ya, kalau saya taruh di tempat yang bagus, pasti dia bernilai. Nah itu saya pikir saya. Ya, dia tidak patut ditaruh di ruang tamu, harusnya di tong sampah. Yang tidak patut diambil. Tetapi Tuhan ambil. Di tengah-tengah yang mewah-mewah itu. Nah, saya pikir Tuhan itu bersikap seperti itu. Nah, bagaimana kita dengan anak-anak kita? Ya kan, kalau kita melihat ya banyak kisah ya dalam hidup ini ya, Pak Petra. Anak-anak yang quote-unquote ya, minta maaf ya, yang dianggap tidak dianggap. Tetapi ketika orang tuanya menganggap dia, mengasihi dia, orang ini lebih luar biasa dibanding orang-orang pada umumnya. Tidak berarti dia lebih pintar, tidak. Tapi mempunyai hati yang luar biasa kepada orang lain. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan itu sangat menunjukkan bahwa dia tidak mengabaikan orang-orang yang seperti itu. Kan kita banyak kisah ya, Pak Petra ya. Kalau di Indonesia banyak kisah mengenai anak tukang beca misalnya, ya kan, lulus sarjana kedokterannya, dapat cum laude misalnya, ya kan. Jadi kita tidak boleh berkata begini loh, orang-orang yang sederhana, dia tidak punya sesuatu yang istimewa. Hanya kita yang tidak bisa melihat itu. Nah berbahagialah kita yang bisa melihat keistimewaan orang lain. Itu artinya kita punya karunia itu, bisa lihat itu. Kalau kita melihat orang pintar, kita anggap dia orang pintar biasa. Tapi kalau kita melihat seseorang yang kelihatannya tidak dianggap, tapi kita bisa melihat ya keistimewaan dia. Menurut saya itu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu. Nah termasuk kita sebagai orang tua. Kalau kita melihat anak kita, ada something yang kita anggap kurang, tapi kita bisa melihat kelebihan dia. Menurut saya, itu karunia Tuhan. Ya, Karunia Tuhan. setuju. Gitu. Kalau dari pengalaman Bu Natalia dan Pak Petra, ada nggak yang ingin diceritakan sehubungan dengan pembahasan kita kali ini? Bertanya juga sama Loser Regi. Saya agak mundur sedikit ya. Kadang-kadang sebagai orang tua, sebagai pasangan gitu kan, mungkin ada kalanya kita sendiri merasa terabaikan. Ada kalanya ya. Mungkin Sobat Pasutri juga orang tua, pasangan kita bekerja, ya mungkin kita mengalami kegagalan, ya di pekerjaan kita, udah capek, terus macet gitu kan, sampai rumah anak-anak mungkin ada yang sakit, terus kita dapat kabar, mungkin sekolahnya juga lagi remedial, bermasalah gitu ya, terus udah capek, dari istri juga komplain gitu ya, kan anak sakit udah gitu remedial apa segala macam, jadi mungkin kita juga
mungkin merasa sendiri loh saat itu. Ya. Mungkin merasa sendiri. Dan kadang-kadang saat-saat seperti itu ya saya merasa satu-satunya jalan atau satu-satunya tempat yang bisa saya mengadu gitu ya, itu cuman ke Tuhan gitu. Tapi mungkin banyak sobat pasutri juga yang merasa mengalami hal seperti ini ya. Nggak ada mau ngobrol sama siapa, anak lagi sakit, di kantor kita lagi dimarahin, lagi gagal gitu kan. Istri lagi komplain gitu kan dengan segala macam kondisi ya, kehidupan di sehari-hari ya gitu. Ada selain kita berharap, kita berdoa, kita yakin ya, kita punya iman ya loh. Kita berdoa kepada Tuhan, kita sadar Tuhan pasti sayang kita. Cuman kadang-kadang itu belum bisa memenuhi, karena saya masih merasa terabaikan, saya masih merasa sendiri gitu ya. Mungkin ada nggak? Mungkin saya harus ngobrol sama siapa, atau saya mesti cari firman Tuhan kemana yang, karena kan Tuhan pasti akan menjawab melalui jalannya Dia. Menurut kadang-kadang kalau kita mungkin sobat pasutri ada yang sedang merasa terabaikan. Saya mau mencari Tuhan kemana? Gitu. Mungkin itu sih, Losa Regi. Iya, memang ketika kita mengalami banyak masalah ya, apa yang Pak Petra sampaikan itu memang perasaan kita begitu, ya kan? Kalau kita lagi oke-oke ya kita nggak ada masalah. Cuman kalau kita lagi dirundung masalah ya, apalagi bertubi-tubi tadi kan ya, di kantor masalah, anak sakit, istri bagaimana sebagainya. Kita juga merasa kok kita jadi solo karir nih, kita nggak ada yang nggak ada yang topang ya, betul kan ya? Kita kok kayaknya gimana ya, begitu ya? Memang masalah manusia ya, Pak Petra, yang paling besar ya, yaitu dirinya sendiri. Itu masalah yang paling besar. Nah, ketika manusia itu bermasalah dengan dirinya sendiri, maka dia selalu bermasalah dengan orang lain. Atau ketika dia bergumul dengan diri sendiri, dia pasti mencari kambing hitamnya. Jadi kalau orang seperti tanya ya, kok kamu murung? Ya habis. Di kantor saya begini, semua nih ya. Istri lagi ngeluh lagi begini, udah tahu saya sedang begini, begitu kan ya. Ya begitu kan. Jadi masalah manusia sebenarnya di mana? Masalah manusia sebenarnya dia nggak bisa keluar dari dirinya sendiri. Dia nggak bisa keluar dari diri sendiri. Maka itu yang kita sebut dengan pergumulan kan. Antara yang saya mau dengan saya pikir itu berbeda. Ya, ibu-ibu sering ngalamin kan ya. Saya tahu nggak punya duit, teman saya pengen. Nah itu kan ibu-ibu kan ya. Ya kalau kita ke Indo Shopping misalnya, lihat toko-toko kan ya. Ya kan. Tahu sih nggak punya duit ya, cuman pengen loh. Ini bagaimana diketemuin ini susah nih. Zaman sosmed lagi kan. Iya, sekarang kan nggak usah Windows Shopping, kita kan di handphone sekarang ya. Nah maka itu bahaya kalau udah mulai buka-buka Tokopedia kan. Iya kan. Si itu jalan-jalan ke sana, si itu jalan-jalan ke sana. Instagram ya, gitu. Semua pajang foto ya. Nah itu kan masalah kan ya. Jadi dia punya pergumulan itu, begitu ya. Maka itu kan kalau kita belajar tentang hukum emas ya dari Tuhan itu ya. Hukum utama ya. Hukum utama ya. Itu adalah kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala-galanya ya. Lalu kasihlah sesamamu seperti diri sendiri ya. Lalu Tuhan Yesus memberikan satu kalimat yang mengimplementasikan mengasihi sesamamu seperti diri sendiri, yaitu dikatakan apapun yang engkau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Nah inilah sebetulnya yang dibalik itu Tuhan Yesus mengajarkan keluarlah dari dirimu sendiri. Maka ketika engkau keluar dari dirimu sendiri, barulah engkau tahu engkau bermakna. Nah ketika engkau tahu engkau bermakna, engkau tidak akan mengalami saya merasa terabaikan. Kapan kita merasa terabaikan? Pada saat saya merasa kok nggak ada yang peduli dengan saya, ya, begitu ya. Nah ini masalah utama ya. Jadi yang pertama-tama ya Pak Petra ya, memang tidak segampang itu yang saya ngomong ini kan. Orang bisa secepat itu. Yang pertama yang pasti adalah dia harus mengenal kasih Tuhan, Pak Petra. Ya. Jadi Tuhan itu tidak kelihatan.
tidak kasat mata. Ya, kita bisa dalam kondisi tertentu kita pakai perasaan kita. Oh, Tuhan pasti peduli sama saya, bisa. Tetapi pada titik-titik tertentu tidak bisa, Pak Petra. Dia harus ada bukti. Buktinya apa Tuhan sayang sama saya? Pasti itu ya. Misalnya dia mengalami yang tadi Pak Petra katakan kan. Akhirnya dia berkata, kayaknya Tuhan gak peduli sama saya nih. Mana buktinya? Nah itu kan. Nah di situ Alkitab kasih tahu. Ada satu bukti yang tidak terbantahkan. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Ketika Yesus Kristus mati bagi kita di atas kayu salib. Kita orang berdosa, tapi dia cari kita. Menanggung dosa kita harus binasa. Tetapi dia selamatkan kita menjadi anak-anaknya. Dan kita di care sama dia. Jadi artinya begini, kalau kita saat berdosa, dia mati bagi kita. Sekarang kita anak-anaknya. Apakah dia tidak care sama saya? Dia pasti care. Tapi kan kita tidak lihat. Maka itu satu kalimat yang dinyanyikan pernah di kebaktian kita itu ya. Lagu ya. Pak Petra sama Ibu pernah tahu kan? Kata-kata kurang gini. When we cannot trace his hand, we can trust his heart. Itu bagus banget kalimatnya. Itu dibikin lagu itu kalau nggak salah dia nyanyiin. Jadi waktu kita tidak bisa melihat tangannya bekerja, karena Allah itu kan melampaui kita. Iya, ajaib sekali kan. Tapi kita bisa percaya hatinya. Dari mana kita bisa percaya? Alkitab. Nah itu yang pertama saya rasa. Yang harus kita pegang ya. Meskipun saya tidak bisa melihat dia. Meskipun saya secara perasaan down. Tapi satu hal yang objektif. Alkitab memberitahukan. Ya Tuhan, dia sudah mati bagi engkau. Ya, itu yang pertama saya rasa yang paling penting ya pada saat seperti itu. Yang kedua, saya merasa begini. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang bagi Tuhan itu yang mengejutkan. Jadi segala sesuatu itu pasti dalam kontrol Tuhan. Kalau tidak saya katakan Tuhan yang melakukannya, setidaknya Tuhan mengizinkan. Ya. Nah Tuhan kita itu kalau kita baca Alkitab bukan Tuhan yang serta-merta. Tapi Tuhan yang punya rencana. Betul ya. Yang kedua Tuhan kita itu Tuhan yang mendidik kita. Tuhan yang melatih kita. Alkitab sering berkata begitu. Orang Israel itu ya Pak Bun. Kan Pak Bun kita tahu ya. Orang Israel itu adalah orang terjajah. Budak. Kuli. Bukan pahlawan perang. Maka itu Alkitab berkata Tuhan mengajar umat Tuhan berperang. Mengajar, melatih. Dan Yesus juga berkata begini kan, hari ini aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jadi Tuhan kita Tuhan melatih. Ya. Jadi ketika kita mengerti hal ini, maka kita bisa mensyukuri itu. Bapak Petra ya, kesulitan yang kita hadapi, kita tahu ini bukan sesuatu yang accident. Tuhan punya tujuan. Nah itu membuat kita sukacita ya. Iya. Yang ketiga yang terakhir saya mau sampaikan. Kalau Tuhan kasih kita beban, apa artinya? Tuhan percaya sama kita. Setuju. Tuhan percaya sama kita. Kita tidak mungkin kasih beban ke orang yang kita nggak percaya. Tapi kalau Tuhan kasih beban sama kita, Tuhan percaya sama kita. Disitulah Pak Petra, ketika kita mengalami kesulitan, orang Kristen tetap bisa bersyukur. Kenapa? Tuhan terima kasih loh. Engkau percaya sama saya. Kalau saya punya anak yang tidak muda, lalu lihat orang tua lain punya anak muda ya, kita bisa compare kan? Aduh kenapa dia gampang, gua kok susah. Enak banget kau ya, gitu kan? Ya. Tapi satu hal ya, Tuhan itu melihat orang tua itu tidak sama, ya. Jadi setiap kita jadi orang tua dipercaya Tuhan, sulit atau tidak sulit anaknya, dipercaya Tuhan. Nah itu menurut saya dengan cara pikir seperti itu membuat kita merasa tidak terabaikan. Menurut saya sih begitu, Pak Petra. Iya. Dari Bu Natali? Saya tertarik sama yang contoh bilang tuh tentang apa? Kadang-kadang lumrah gitu loh. Kalau manusia tuh kayak orang tua ke anak mungkin ada yang lebih klik, ada yang enggak. Jadi kesannya yang satu lebih terabaikan, yang satu lebih diperhatiin gitu betul. Ya. Cuma maksudnya yang saya nangkep tuh dari yang contoh cerita tuh kita setelah kita sadar itu kita harus dengan sengaja untuk mencari jalan untuk mengakrabkan diri gitu loh dengan anak itu, karena biar bagaimana istilahnya kita pasti pengen anak kita tuh merasa
terpenuhi kebutuhan emosionalnya gitu kan ya. Dan untuk yang kayak tema Past Minute ini sebenarnya saya lebih kepikiran malah tentang hubungan saya mungkin dengan saya sebagai anak justru gitu loh. Maksudnya mungkin kalau ada yang nggak serumah dengan orang tua atau bagaimana gitu kan, apakah kita perhatiin mereka gak? Karena momen Natal itu dikenal seluruh dunia sebagai kayak momen keluarga gitu kan. Yes. Gitu. Saya lebih maksudnya menarik buat saya adalah tema ini tuh jadi seperti ngingetin kita juga, maksudnya Memperhatikan. Jadikan momen ini untuk kayak kita kayak mungkin ajak makan atau ketemu gitu loh. Ya karena kalau saya sering lihat-lihat film Amerika gitu kan, kayaknya kalau Natal sendirian itu kayak sedih gitu loh. Harus sama keluarga gitu. Jadi mungkin kita juga kayak diingetin gitu loh, kayak kita harus perhatiin kayak orang tua juga gitu loh. Karena kalau anak kan pasti serumah kan, masih kecil gitu. Betul. Saya setuju sih sama Ibu Natalie ya. Jadi artinya begini, kalau kita menggambarkan secara psikologi ya, anak-anak itu gambarannya adalah perasaan dalam aspek diri kita ya, kalau sebutnya. Tapi orang dewasa itu gambarannya aspek kehendak. Ya, dan kita itu tidak boleh jadi childish. Kita harus menjadi mature. Mature itu adalah semakin hari semakin dikendalikan kehendak kita, bukan perasaan kita. Begitu ya. Karena perasaan itu kan labil ya, Pak Petra ya. Kena cuaca dikit dia berubah tuh. Sekarang kita happy sedikit, toto dengar sedikit kalimat kurang enak, kita bisa berubah tuh mood kita ya. Nah, tapi kita kan tidak boleh dipimpin oleh perasaan. Kalau dipimpin perasaan kita bisa nggak stabil hidup kita kan. Ya. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang memiliki determinasi. Tuhan itu Tuhan yang melakukan sesuai kehendak Dia. Begitu, apapun kita, bagaimanapun kita, Dia melakukan sesuai kehendaknya. Oleh karena itu dunia ini berjalan sesuai rencana Dia. Tidak digoncang-gancing. Nah, yang Ibu Natalie katakan betul. Waktu kita mengalami kesulitan dengan anak kita tidak boleh tunggu anak kita. Ya, ada orang tua berkata begini, ya salahnya dia, biar dia yang aktif. Let it flow aja gitu. Ya, itu menurut saya kurang memahami. Jadi kita sebagai orang tua, kita sendiri yang harus mempunyai inisiatif. Nah, lihatlah ya, betapapun sulitnya, tapi kalau kita karena Kristus, kita lakukan, Tuhan pasti sempurnakan. Maka kita berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya. Kita katakan Tuhan ini sulit, tapi Tuhan saya mau taat sama Engkau. Nah, Tuhan campur tangan. Tadi Ibu Natalie katakan bagus sekali. Memang gini loh, kita kadang-kadang ya take it for granted ya. Misalnya kita punya orang tua, minta maaf ya, kita punya orang tua. Ya sudahlah, mama baik-baik aja kan ya, sudah rumah lain. Ya. Betul gak Pak Bun ya? Kita nggak calling dia, ya kita nggak say apapun sama dia, ya kita lewatin waktu begitu. Atau anggota keluarga kita, sanak famili kita ya. Tapi ingat satu hal loh, ini kalimatnya saya mungkin kurang enak ya. Orang-orang dekat kita mungkin satu kali kita nggak ada kesempatan lagi. Ya, kita harus pikir loh, hidup kita ini tidak selama-lamanya loh. Ya kan? Berapa waktu lagi kita punya bersama mereka. Maka itu Pak Petra, Bu Natalie sama Law Subun ya. Saya ada kala kalau ingat seseorang, saya pasti telepon loh. Saya pasti telepon siapapun. Kalau saya ingat Law Subun, saya pasti telepon. Mungkin Law Subun bingung, Pak Regi nggak ada apa-apa, cuma telepon aja. Kenapa nih? Saya hai, ya. Kadang-kadang saya telepon sama siapa, dia tanya ada apa, nggak ada apa-apa. Tapi saya nggak sebut ya, kalimat-kalimat seperti ini kan. Saya cuma mau ngobrol aja, begitu ya. Kadang-kadang hal-hal seperti itu ya. Saya percaya ketika kita ingat itu bukan accident. Ada Tuhan yang mengingatkan kita. Ingat lu ya. Kadang kita begini loh, pas ingat kita abaikan Pak Petra. Udah biarin dia baik-baik aja kan. Ya. Tapi memang Pak Ibu Natalie ngomong bagus sekali. Ini momen Natal kita ini membangunkan awareness kita itu. Ya awareness kita ya. Bagaimana kita sama orang tua kita. Bagaimana kita sama anggota keluarga sanak famili kita. Yang selama ini mungkin ya. Meskipun rumahnya mungkin cuma beda blok. Tapi kita tidak pernah telepon misalnya. Saya setuju sih Ibu Natalie. Iya. Ya, saya rasa begitu. Ya memang kalau dilihat lagi, ditarik lagi kehadiran tadi yang
Pak Regi sampaikan di awal tentang gembala, Pak Regi. Ya. Sampai kalau misalnya ditarik sampai akhir kitab Alkitab, kitab Lukas itu ya, memang kita lihat bahwa kehadiran Tuhan itu nyata bagi orang-orang yang merasa dia terabaikan. Ya. Jadi kalau misalnya kita coba terapkan dalam kehidupan kita ya sebagai pasutri, sebagai orang tua, kehadiran kita itu sebenarnya dimanapun kita berada, di setiap orang yang terabaikan, itu merupakan satu teladan Yesus. Yang Yesus sudah lakukan bagi kehidupan orang yang terabaikan. Dari tadi kita kan baik ya, kita udah diskusikan soal tentang bagaimana Yesus itu peduli ya, penuh kasih dan lain sebagainya. Tetapi memang yang perlu kita sama-sama kembali reconsider atau rethinking adalah kita ini adalah image-nya Tuhan yang tadinya sudah rusak, Tuhan sempurnakan, semakin sempurnakan. Oleh sebab itu bagaimana nih caranya kita sebagai anak Tuhan itu bisa hadir di tengah-tengah orang yang terabaikan gitu ya. Dan memang sebagai orang yang bisa hadir ini, karena kita adalah manusia yang terbatas ya, kita pasti tidak sempurna, Pak Regi ya. Betul. Dan apapun yang Tuhan sudah siapkan bagi kita hadir di sekolah bersama dengan anak-anak, kita hadir di tempat kerja, kita bisa hadir di gereja. Mari kita lakukan itu secara maksimal. Ya semua, dan itu bisa menjadi pelayanan dan bisa menjadi satu hal yang indah ya, yang kita bisa lakukan sesuai dengan perbincangan kita, yaitu Pesminot ini. Betul. Ya. Dari Pak Petra, dari Bu Natali, ada yang ingin ditanyakan lagi atau disampaikan lagi? Masalah yang mengabaikan ini, saya sih kalau saya merasa dari pengalaman saya loh, maksudnya saya berasa lebih tidak terabaikan pada saat saya mulai ikut komunitas. Karena saya kan baru-baru, belum terlalu lama lah ya, lebih aktif di dalam komisi pasutri gitu loh. Persekutuan pasutri ya, yang sekarang di gereja ya. Iya, jadi salah satu cara supaya kita mengatasi rasa terabaikan gitu, dari kitanya sendiri pun juga harus mengambil tindakan. Ya, setuju. Misalkan ikut aktivitas apa, ikut komunitas apa, atau lebih sering baca Alkitab, karena kadang-kadang jawabannya ada di situ. Contohnya bilang saya, Tuhan tuh tidak kasat mata gitu loh. Mau gimana gitu kan? Dan kadang-kadang kalau misalkan kita ngalami sesuatu, terus kita baca hari itu kita baca renungan harian misalkan, terus jawabannya pas, itu kita merasa oh ini jawaban Tuhan gitu loh. Dan itu kita jadi merasa connected. Jadi ya memang dari kitanya juga nggak bisa pasrah berharap aduh ada yang perhatiin gue dong gitu. Nggak bisa, kita harus do something juga sih menurut saya sih gitu. Jadi saya pernah jadi ingat kalimat ini, Bu Natali. Ada orang pernah katakan gini di satu buku ya, kalau kamu mencari sahabat, kamu tidak menemukan sahabat. Tapi kalau kamu menjadi sahabat, kamu ada banyak sahabat. Ya, jadi kalau kita cari nggak ketemu. Cuma kalau kita menjadikan diri kita sahabat orang lain, maka kita banyak sahabat. Begitu ya. Tadi Ibu Natali berkata, kalau kamu merasa terabaikan, nah salah satu cara adalah join di komunitas, ya kan? Join di komunitas, disitulah kamu menjadi sahabat dengan mereka. Kamu banyak sahabat di situ, Pak Bun. Ya, betul. Ya. Jadi Sobat Pasutri yang sampai saat ini mungkin belum join di persekutuan kita ya, di komunitas kita ya, Pak Regi di gereja ini. Nah, GKM Mangga Besar ini ada persekutuan Pasutri ya, kita sama-sama diskusi soal hubungan suami istri gitu ya, dan juga kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang bisa mengajarkan anak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, Pak Regi. Betul. Nah, jadi silakan hadir bersama-sama dengan kami di gereja GKM Mangga Besar ya. Pak Regi, kayaknya ini waktu berjalan terus nih Pak Regi. Banyak dan masih ditanyain sebenarnya. Pak Petra, Bu Natali, ada lagi yang disampaikan? Silakan. Enggak ya? Oke. Nah, Sobat Pasutri, kita punya diskusi ini semakin baik ya, dan kita mengerucut dan banyak implementasi yang bisa sebenarnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kita sebagai pribadi yang harus datang dan mencari Tuhan, dan bagaimana kita sebagai pribadi yang sebenarnya dipakai oleh Tuhan, Pak Regi ya, dan Bu Natali, Pak Petra, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain ya.
Sobat Pasutri, memang waktu sudah hampir menunjukkan kita ke selesai, Pak Regi. Jadi mungkin ada kalimat-kalimat atau kata-kata penguatan Musa atau Pak Regi yang kepada Sobat Pasutri yang menyaksikan program ini. Iya, jadinya memang pada umumnya orang berpikir begini. Kalau saya memperhatikan orang lain itu mendapat berkat. Tapi pernahkah kita berpikir ya, sebetulnya keberadaan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, mereka itu jadi berkat bagi kita. Ya. Karena melalui kehadiran mereka, hidup kita bermakna. Betul. Bayangin ya, kalau di sekitar kita semua tidak butuh kita, kita yang terabaikan. Betul. Betul ya? Iya kan? Iya. Iya betul ya? Kalau semua orang nggak butuh kita, kita yang terabaikan. Iya. Tetapi kalau begitu banyak orang di luar sana ya, di sekitar kita yang butuh kita, justru di situ menurut saya itu memang berkat Tuhan. Kita tinggal di Indonesia ya, ada begitu banyak orang yang susah, Pak Bun. Tidakkah kita lihat ya, itu blessing bagi kita. Kalau kita bisa bantu mereka. Itu adalah karunia Tuhan. Jadi saya mau melihat terbalik ya. Memang mereka melalui caring kita mungkin diberkati. Tapi sebelumnya Tuhan sudah berkati kita itu. Begitu loh. Nah jadi Sobat Pasutri, ketika engkau dan saya caring sama orang, sebetulnya itu karunia Tuhan bagi kita. Begitu, karunia Tuhan bagi kita. Tadi Ibu Natali katakan, mari kita inisiatif ya, join ke sebuah community. Karena kita ingin caring sama mereka. Nah, engkau bisa mengalami betapa engkau diberkati Tuhan. Amin. Nah, di Natal tahun ini, saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki hati seperti hati Tuhan. Ya, yaitu hati yang care sama orang lain. Saudara, ada banyak di sekitar kita yang membutuhkan itu. Nah, saudara, setiap kali perjumpaan dengan setiap siapapun, saudara tidak pernah semua itu accident. Tetapi itu ada maksud Tuhan. Oleh karena itu, saudara, siapapun yang kau jumpai dalam hidupmu tiap hari, mari kita melakukan dengan sebaik-baiknya sebagai orang yang mengasihi mereka, sehingga Tuhan bisa pakai saudara dan saya jadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan berkati saudara sekalian. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Pendeta Regi Andreas yang sudah bersama-sama dengan kami sebagai pembicara Family Corner. Thank you. Dan juga Pak Petra dan Bu Natali, terima kasih. Thank you kesempatannya nih. Sama-sama. Jadi Sobat Pasutri sekalian, pada kesempatan ini Family Corner juga mengucapkan selamat Hari Natal buat kita semua. Semoga tema Natal tahun ini, Past Minute, itu dapat menjadi berkat bagi kita dan semoga saudara mengalami kasih Tuhan. Amin. Selamat menjalankan Hari Natal dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.